Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ketika kita hidup ini semakin lama, waktu semakin mengejar kita. Kalau kita tidak efektif dalam mempergunakannya, maka kita akan tertinggal oleh hal-hal yang tentunya harus dan bisa kita kerjakan. Maka waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan terkurung atau akan tertebas oleh waktu itu sendiri. Dengan kondisi ini, kita akan juga meninggalkan tahun 1446 Hijriah dan akan meninggalkan tahun 1958 tahun Jawa. Sehingga ini juga memberikan pedoman kepada kita bagaimana ranah kerja, bagaimana produktivitas yang harus dilakukan. Apakah kita akan sama dengan tahun yang kemarin 1446 atau sama dengan tahun 1958 pada tahun ini. Apapun kondisinya merupakan satu kondisi yang merupakan tantangan bagi kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang sama saja atau lebih buruk kondisinya? Tentu dari awal sudah harus diniatkan. Sekedar mengingatkan bahwa memang tahun Jawa ini merupakan tahun Sultan Agungan yang sesungguhnya dipahami sebagai awal dari sebuah kegiatan. Maka nun sewu, kalau dalam bahasa tahun Komariah, ini tentu saja berbeda dengan tahun Samsiah. Kalau tahun Komariah ini diawali dengan maghrib, tetapi ketika tahun Samsiah itu diawali dari pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat atau waktu setempat. Ini juga membuktikan bahwa bagaimana kita sebagai Muslim tentu sudah mempunyai kalender Hijriah, mempunyai kalender Komariah. Tentu saja kita sebagai orang Jawa juga sudah mempunyai kalender Sultan Agungan. Mestinya perlu kita sikapi bahwa kita mempunyai ranah sendiri, mempunyai pedoman sendiri dalam mengkondisikan pergantian tahun. Kalau kita berada di bulan Muharram misalnya, tentu ada beberapa hal. Bagaimana bulan Muharram ini termasuk satu daripada tiga bulan lain. Kalau ada 4 bulan yang dimuliakan, maka Muharram adalah salah satunya dari bulan yang lain. Di antaranya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, serta bulan Rajab. Tentu di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita jadikan sebagai sarana. Dan yang paling penting lagi adalah di bulan Muharram ini ada tanggal-tanggal yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Setidaknya untuk membedakan kita, orang Muslim dengan orang yang non-Muslim, atau orang Yahudi atau Nasrani, itu dengan berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 disebut dengan Tasu'a dan tanggal 10 disebut sebagai Asyura. Sehingga orang Jawa menyebutkan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan Suro. Artinya bulan yang penuh tantangan dan keberanian. Maka tradisi Jawa sering mengkondisikan bahwa orang harus banyak prihatin, mengasah diri, menempa diri dengan ritual, dengan satu kondisi tirakat. Dalam bahasa sederhana, dalam agama itu menyebutkan torekoh. Tetapi orang Jawa khususnya sering menyebut sebagai tirakat. Di saat malam satu suro, mereka jarang untuk tidur. Artinya tidak tidur dalam waktu 1 kali 24 jam. Mereka berdoa, ada yang keliling peteng, ada yang topo bisu,
ada yang lainnya yang jelas mencegah dari sesuatu yang tidak baik. Dengan harapan di setahun ke depan mempunyai hal-hal yang positif yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya orang muhasabah, betapa pentingnya berintrospeksi, memahami jalur hidup, tidak hanya sekedar jalan hidup, tapi jalur hidup. Kalau kita sudah menemukan jalurnya, menemukan jalan hidup, maka tentu tidak ada yang sulit dalam kehidupan. Maka segalanya sudah bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi adalah mari kita upayakan dikondisikan untuk memperbaiki diri, muhasabah. Mungkin saat kemarin kita memahami ada peperangan besar antara Iran dan Israel. Tentu saja ini kalau nanti negara-negara misalnya seperti Amerika Serikat, kemudian Korea Utara, Jerman, dan Inggris itu sudah mulai berpartisipasi, maka nanti akan timbul perang dunia ketiga. Meskipun di Indonesia juga sekarang ini hal-hal banyak berkecamuk tentang ekonomi, tentang sosial, banyak permasalahan yang ada di negara kita. Tapi yang paling penting, upayakan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang minimal, merugikan diri sendiri atau bahkan merugikan orang lain. Dan yang terpenting, berupaya untuk mensikapi lebih baik dari tahun kemarin dan berupaya untuk saling membantu dalam kebaikan dan mencegah untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan orang lain. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 1447 Hijriah dan selamat tahun baru tahun Soko, tahun Dal 1959. Semoga di tahun baru ini kita akan menjadikan kehidupan menjadi lebih baik dan lebih produktif, dan yang paling penting sejahtera fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang telah subscribe, like, dan komen serta share, sehingga apapun yang penjenengan lakukan, kerjakan, investasikan untuk channel ini, setidaknya akan mengurangi 1 pengangguran di Indonesia. Dan ini merupakan hal yang sangat positif dan sangat baik. Semoga amaliah panjenengan semua mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.